Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala faslun, bermula ini satu fasal. Sunat air sembahyang itu yaitu mengucap bismillah. Jadi sebelum kita berwuduk, bacalah bismillah. Satu hadis yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu hadis anjurkan baca bismillah, satu hadis anjurkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup, bismillahirrahmanirrahim sempurna. Tapi ada nanti yang mengatakan tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, yang boleh hanya baca bismillah, karena hadisnya bunyi bismillah. Kita kata ada hadis lain bunyinya bismillahirrahmanirrahim, sehingga membaca bismillah cukup, membaca bismillahirrahmanirrahim sempurna. Kalau ada yang melarang bismillahirrahmanirrahim, jangan diteruskan perbincangan itu, nanti jatuhnya jadi bertekak. Malu, saya harus ulang-ulang jemaah. Agama ini dipahami, diamalkan, bukan untuk ditekai. Setelah baca bismillah, maka membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku. Ini sunat, bukan rukun wudu. Basuh jamaah, ya. Kemudian maka bersugi. Bersugi ini yang paling baik menggunakan kayu sugi. Tetapi terbuka pemahaman tidak mesti pakai kayu sugi. Yang penting asalkan menyikat gigi. Sehingga kita menggunakan pasta gigi itu pun masuk dalam kategori bersugi. Hanya kalau ditanya lebih utama mana, ya tentulah pakai kayu sugi. Jadi bismillah, basuh kedua tangan, kemudian bersugi, kemudian berkumur-kumur. Jamaah, berkumur-kumur. Bukan sekedar masukkan air buang, masukkan air buang. Kita ni layas dalam berwudu. Masukkan air, edarkan dia di mulut. Kalau kita tidak sedang berpuasa, boleh mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan, boleh. Maka sebahagian orang kadang dia dongakkan kepalanya sambil kumur-kumur, buang. Boleh jamaah. Tapi kalau sedang berpuasa, dianjurkan tidak. Seandainya dengan berlebihan seperti itu masuk air tertelan, puasanya batal. Jemaah, agama ini cantik kali, tapi kita yang kurang mau melaksanakannya. Serta memasukkan air ke hidung. Jemaah, orang bilang masukkan air ke hidung ini pedih. Perhatikan, dari mulai yang terbuka ini sampai di sini, di atas daunnya nih, ini ada tulang sedikit, atau
dari tulang yang di atas daun ni ke bawah, itu anfun, hidung. Dari tulang pangkal ni ke atas, itu namanya khayshum, hidung juga. Anfun hidung, khayshum hidung, khayashin waw mim. Tahu-tahu kita ambil air tadi, hirup sampai khayshum. Yang suruh siapa? Karena anfun bahasa Arab terjemahannya hidung, khayshum juga terjemahannya hidung. Sedangkan dalam fikih itu anfun, bukan khayshum. Jadi sampai sini saja sudah. Ini kita sedot sampai atas, bahkan bahasa dia kalau tak sedot tak afdol. Tu dia jemaah. Sebab agama kita ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka perlu paham bahasa Arab. Atau kami hidung aja tu. Memanglah dalam bahasa Indonesia hidung, tapi hidung yang dimaksud adalah anfun, bukan khayshum. Dah bagus sekali agama ni, jatuh ke kita itulah kurang-kurang kita tepat dalam memahami itu jamaah. Jadi masukkan air ke hidung. Cara tu bisa macam-macam jamaah. Nanti kalau di kitab yang lebih luas akan diterangkan. Ada setidaknya 2-3 cara jamaah ya. Dan meniga-nigai basuh dan sapu sunat. Meniga-nigai itu sunat, dengan catatan setelah selesai yang rukun. Selesai yang rukun sekali, padahal kita siram dia sampai 4-5 kali baru selesai semua yang rukun tadi, itu terhitung sekali. Saya basuh tangan saya dapat 1/4, siram lagi dapat 3/4, siram lagi dapat semua. 3 kali saya siram baru terbasuh semua, itu terhitung sekali. Setelah itu baru hitung lagi, baru siram lagi yang lain jamaah, merata semua, hitung sekali, jadilah 2. Siram lagi merata semua, hitung sekali, jadilah 3. Tetapi ya memang di negeri kita tak ada masalah, air banyak saja. Coba belajar, perhatikan cakapku, jangan salah-salah faham nanti. Coba belajar beruduk menggunakan air 600 ml ni. Coba belajar jamaah. Muka sekali saja, tangan sekali saja kanan, tangan sekali saja kiri, kepala cara mazhab Imam Syafi'i cukup sedikit saja, kaki sekali saja kanan kiri. Apa tujuan? Supaya satu waktu kita kurang air atau berada di daerah kurang air, enggak gagok lagi. Ini kita kumur-kumur perlunya sikit tapi satu gayung. Kesudahan air itu kemana jadinya? Mubazir ya? Siapa mubazir nih? Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berbuat mubazir ini, perbuatan itu tabzir, orangnya mubazir. Okeylah kita ikut mubazir. Orang yang mubazir ini saudara syaitan. Maka macam mana sembahyangnya boleh khusyuk sedangkan dalam beruduk saja dah sudah menjadi saudara syaitan, bukan kawan. Kalau kawan tu bisa SKT Medan Belawan, habis BB minta kawan, bisa jemaah, enggak teguran awak. Ini setan tu dah jadi saudara. Sejak kapan? Sejak beruduk lagi. Apa sebab? Mubazir. Macam mana sembahyang tu boleh khusyuk? Saya dulu. Okey, kami tak pakai gayung, pakai pet. Buka pet tampung. Waktu basuh muka air tadi, jemaah, dibaca jugalah An-Nas, dibaca jugalah ilaihi anta maksudi. Orang dah awak tempah dia jadi saudara sejak beruduk. Cak jemaah, ayolah. Saya menganjurkan, bukan melarang 3 kali, bukan, menganjurkan. Satu masa kita berada, kita mungkin tak mengalami jemaah,
Tapi kan tak tahu satu masa Arab Saudi tak usah risau, air banyak kali, melimpah ruah. Melimpah ruah air Arab Saudi itu jamaah, tak ada risau, air listrik tak ada risau lagi. Satu-satu masa kita berada di daerah yang tidak ada air. Lita awak jamaah, sungai itu kering. Saya tak tahu pengalaman kita, aku ngalami. Saya mondok jamaah satu tempat di Jawa sana, waktu itu musim kemarau, diajak saya oleh kawan senior di pondok itu. Pergi ke belakang pondok tengok sungai. Sungai itu kering, dasar itu nampak. Jamaah. Kita tak pernah sini. Maka saya menganjurkan itu. Nomor 1, supaya hemat air. Nomor 2, jangan jadi saudara setan. Sekarang ini saya tanya betul-betul nih. Kita ngambil sah dulu. Setutup botol air mineral nih, setutupnya ini aja, bisa nggak 3 kali usap kepala? Setutupnya ini aja, bisa nggak 3 kali usap kepala? Bisa. Orang dalam mazhab Imam Syafi'i sikit saja. Memanglah nanti ada pendapat kata 3 helai rambut, sekurang-kurangnya 3 helai sikit aja bisa jemaah. 3 kali bisa. Tahu kita buang, air tu keluar terus. Jadi saudara setan. Jemaah. Ni hati-hati nih, saya mau bagi tahu kan. Resepnya khusyuk tu mulai dari wudu. Itulah resepnya. Jadi sunat meniga-nigai basuh dan sapu, dan menyapu sekalian kepala. Itu sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa hal? Cukup, karena sekali itulah yang wajib. Air tak ada, kurang kali jemaah. Buat ambil nih. Ini coba belajar nanti kita yang 600 ml nih jemaah. Sekali muka, sekali tangan kanan, sekali tangan kiri, sekali kepala sikit, sekali kaki kanan, sekali kaki kiri. Coba belajar. Sah sudah. Sehingga nanti kita mengalami kekurangan air aman. Ini gudubam, Masya Allah sayang. Kalau sudah sah sekali sudah. Yang 2-3 kali hukumnya sunat. Jangan salah faham ini. Jangan pula nanti ada pelajarannya mesti 600 ml. Tidak, saya menganjurkan untuk belajar. Air kita banyak, tak ada masalah. Apa hal? Maksud? Boleh, karena tidak wajib bersambungan. Jadi berwudu itu kemarin sudah kita pelajari masalah rukun wudu yang ada tertib, bukan bersambungan. Bersambungan tak wajib. Kalau bersambungan itu artinya segera setelah yang satu. Itu namanya bersambungan. Bahasa Arabnya muwalat. Mim waw alif lam alif tabulat, bersambungan. Ini tidak, dalam wudu itu hukumnya sunat, tak wajib. Yang wajib tertib. Setelah angka 2, angka 1, angka 2, setelah angka 2, angka 3. Tapi tak mesti segera. Setelah angka 1, lama lagi angka 2, setelah angka 2, lama lagi angka 3, boleh, tak apa-apa, wudunya tetap sah. Okey? Baik. Jadi mengusap sekalian kepala, maka menyapu kedua telinga. Itu pun hukumnya sunat jemaah. Jangan nanti jadi risau, saya berwuduk tadi pak, enggak nyapu telinga, sah wuduk saya. Menyapu telinga hukumnya sunat jemaah. Serta memasukkan kedua telunjuk ke dalam 2 lubang telinga. Jadi telunjuk tu masuk dalam, bukan cucuk ke dalam kali, sekedar dalam. Ibu jari di luar. Putar
ikut alur daun dalam, pas ini nanti dia keluar, yang ini ke atas. Untuk telinga tidak sunat kanan kemudian kiri. Untuk telinga sunatnya sekaligus. Jamaah. Tapi kan kanan dulu kiri. Lah iya, ndak semua begitu. Ngaji jangan tanggung. Untuk telinga tidak sunat kanan dulu baru kiri. Dia sunat sekaligus. Jamaah. Ya. Ni yang dalam ni telunjuk ikut alur dalam. Yang luar ikut luar. Jadi bukan itu enggak pakai cara itu. Ikut dia jemaah. Selesai dua-dua. Sunat. Kemudian apa lagi? Jangan melebih-lebih memakai air. Ada seadanya cukup jemaah. Jadi kalau kita pakai pad atau pakai keran, tampung, buka. Kalau rasa sulit, tampung satu tangan saja. Tampung satu tangan, matikan, usap ke muka. Jamaah. Kan biasanya kalau kita tutup kan masih ada sisanya situ. Ambil sisanya tu. Set. Cara mazhab Imam Syafi'i. Selesai. Sekali. Kalau kali dua ketiga buka pelan. Ini keluar begitu banyak air. Aduh jamaah. Akan masjid yang bayar. Bukan perkara siapa yang bayar. Perkaranya ini mubazir. Pelakunya itu saudara syaitan. Terus bagaimana mau khusyuk? Udah kita tempah dia jadi saudara sejak berwudu. Bukan kawan. Kalau kawan mudah jauh jadi saudara. Maka sayang nanti waktu kita pulang, dibuka Allah filmnya, sembahyang kita tak ada yang khusyuk. Dan jangan meninggalkan minta tolong. Maksudnya kalau boleh berwuduk tu usah minta tolong orang, ambilkan ini, ambilkan itu. Buat sendiri jamaah. Ya. Dan meninggalkan memercikkan bekas air sembahyang. Habis berwuduk. Itu jangan. Kecuali kalau ada perlu, bahkan dilap pun boleh. Maka Rasulullah itu ada bawa anduk kecil tu. Rasulullah senantiasa bawa anduk kecil jemaah. Kalau ada perlu habis berwuduk, lap boleh. Ada perlu. Jangan dihilangkan kalimatku ada perlu. Jamaah. Kalau memang ada perlu lap boleh. Saya mau pergi undangan ni, berwuduk dulu. Tapi kalau tak dilap nanti pas pakai baju basah dia, enggak enak juga ke badan. Awak mau cepat, lap boleh. Tak ada masalah jamaah. Tapi kalau memang tak ada perlu pula, lagi baguslah dia tak usah dilap. Ya. Apa lagi? Dan mengucap 2 kalimat syahadat kemudian setelah daripada selesai air sembahyang serta menghadap kiblat. Maksudnya adalah doa. Syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Saya nambah lagi pak doanya ini. Tambah. Saya ngaji di sana ada tambahannya. Tambah. Inilah beberapa di antara sunat berwuduk. Saya belum pernah berwuduk di tempat wuduk kita jamaah. Upayakan berwuduk menghadap kiblat. Upayakan. Tak usah disoal kalau tak bisa. Jangan tak usah disoal. Upayakan. Sebab apa? Saya mau bagi tahu kita lubuk pahala. Itulah yang membuat kita kalah dari ulama. Ulama itu tahu kali orang tu lubuk pahala itu jamaah. Yang awak tak tahu. Orang tu tahu kali. Ini saya mau bagi tahu contoh sekarang kita yang duduk di sini nih.
Ini kalau kita duduk di sini niatnya mengaji saja, itulah yang kita dapat pahalanya. Tapi kalau niat kita ni udah mengaji, tambah iktikaf, tambah silaturahmi, tambah lagi niat memakmurkan masjid, maka kita yang duduk pahalanya tak sama dari yang lain. Padahal tempatnya sama, waktunya sama. Lubuk-lubuk itu yang saya mau bagi tahu jamaah. Kita cukupkan sembahyang 5 waktu. Ulama ngerti sembahyang 5 waktu yang bagaimana, di mana, kayak mana, seterusnya. Pahala orang tu lebih dari kita jamaah. Lubuknya tu. Ini saya bagi tahukan. Usahakan beruduk menghadap kiblat. Tak usah kita usulkan ke pengurus masjid, jami' ini supaya tempat wuduk diubah semua menghadap kiblat. Ya tak perlu begitu jamaah. Tak perlu begitu. Tapi usahakan saja kita menghadap kiblat. Serius ke sana. Kenapa tuan kami tengok kalau berwuduk ni menggeletar-geletar gitu? Itu diceritakan di dalam kitab tentang orang-orang soleh jamaah. Kenapa tuan kalau berwuduk kami tengok menggeletar-geletar gitu? Dia jawab, berwuduk ni kita menghadap kiblat, itulah kita seakan-akan menuju akhirat, meninggalkan dunia. Waktu berwuduk tu kita menghadap akhirat. Nah, di akhirat hanya ada 2 tempat, di kanan surga, di kiri neraka. Aku tak tahu masukkah aku ke kanan atau jangan-jangan masuk ke kiri. Inilah yang membuat aku berdebar-debar menggeletar di sisi Allah Ta'ala. Atas aku tak tahu kemana nanti aku di akhirat. Begitu mereka, maka wuduknya tinggi nilainya. Awak sambil berwuduk sambil cerita, Indonesia masuk enggak final U23 kata. Sambil wuduk. Coba dulu jamaah. Sambil wuduk, air dah dibuka dia, berwuduk belum juga, baru cuci tangan, habis itu cerita. Jadi kita wirid besok ni, dengar-dengar kabar tak jadi. Coba dia, air keluar terus, wuduk sambil cerita. Mana lagi tu jamaah? Coba dulu. Ya apalah salahnya? Bukan apa salahnya. Satu, air itu keluar banyak mubazir, kau jadi saudara setan, pahala kau tak dapat. Coba jemaah. Ayo, apa yang kita udah kajikan ni lakukan dalam kaitannya sunat berwudu. Sila. Apa? Sebaiknya iya. Doa yang setelah berwuduk tadi, sebaiknya iya. Sunat, hadapkan wajah, hadapkan mata, hadapkan pandangan ke atas. Tapi ngaji di sana katanya tak boleh ngadap ke atas. Kata guru yang sana, mau ikut sana silahkan, yang ini juga silahkan. Masing-masing ada penjelasannya. Jangan dihantukkan jemaah. Jangan dihantukkan. Tinggal lagi mana yang kita nyaman. Tengok ke atas. Tengok dah. Ini tak usah. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang yang hukumnya pun tak wajib, sunat saja jamaah. Boleh faham ni? Lain? Masih? Baik, kita teruskan. Faslun. Bermula yang membinasakan air sembahyang, membinasakan itu membatalkan 4 perkara. Pertama, keluar suatu daripada 2 jalan, kubul atau dubur, melainkan mani. Jadi habis berwuduk keluar dia, depankah belakangkah, wuduk batal jamaah. Jangan kurasa ya, jangan mau kita berada dalam makaidu syaitan, perangkap syaitan.
Kurasa dah batal wudu aku ni. Tadi ada keluar. Untuk keluar itu, belakang dulu, jangan depan. Untuk keluar belakang itu tandanya dua. Satu, suara didengar. Dua, bau tercium. Ada dengar suara? Tak ada. Bau? Tak ada. Tapi kurasa ni, ini bukan mi balap yang ada rasa-rasa. Nabi sudah kasih petunjuk, membantu, menolong, membimbing kita. Ada dengar suara? Tak ada. Ada tercium bau? Tak ada juga. Berarti tak keluar dari belakang. Titik. Dari depan? Ada dia keluar? Tak ada. Rasa-rasa macam ada. Awak periksalah dulu. Yang nyuruh siapa? Hari-hari kita berada dalam perangkap syaitan. Dia mesti yakin ada keluar-keluar, tak ada, selesai. Saya ni rasa macam ada, awak tengok dululah di mana masjid ni ada ruangannya yang agak apa sikit. Ada situ. Alah, kunci tak ada pula. Kemanalah mau keluar ni awak? Mau nengok? Nak nengok apa engkau? Kesudahan lewatlah sembahyang 1 rakaat 2 rakaat. Gara-gara menengok yang tak disuruh oleh syarak. Kerja siapa ni? Syaitan. Syaitan yang mengembus-ngembus di dubur tu namanya Khanzab. Usah ingat-ingat nama ni. Nama setan pula diingat. Kan? Ada tu yang mengaji begitu, penting kali dia tahu nama syaitan. Nama Nabi lah dihafal, itu penting. Memang tugas dia mengembus dubur. Sebelum berwudu tak ada rasa mau buang angin. Begitu mau solat, rasa ada buang angin. Memang itu kerja syaitan. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya setan Khanzab. Memang tugas dia ngembus. Ada lagi satu namanya setan wasan. Waw sin nun, wasan. Tugasnya menarik pelupuk mata atas ke bawah. Jawab. Ini jawab. Ngantukan mana ngaji kayak gini atau buka aib orang? Ngaji ngantuk nak? Ngantuk? Buka aib orang? Tidak, karena memang ada wasan. Dia tarik itu di pelupuk mata. Ngantukan mana di tempat undangan atau dengar khutbah Jumat? Memang itu. Jadi jangan kurasa penyakit lah aku ni, asal ngaji ngantuk aja aku. Tidak. Itu memang tugas dia, jemaah. Makanya saya kalau ada yang ngaji gini ngantuk, aku senang. Wallahi jemaah, ini tak manis mulut nih. Senang aku kalau ada yang ngantuk nih. Sebab apa? Orang ini berarti betul-betul musuh setan. Jangan salah faham, berarti kami yang tak ngantuk kawan setan. Engkau yang nerjemahkan sendiri. Yang tak ngantuk itu berarti sudah berhasil mengalahkan setan. Yang ngantuk masih perang, yang tak ngantuk sudah menang. Maka saya kalau ada yang ngantuk, maklum dia macu aku tak tahu usah lain. Darikan ngantuk, bagusan tidur. Mengapa? Ngaji ni kalau ngantuk bahaya jemaah. Dia dapat pangkal, tak dapat tengah, lepas ujung. Dia dapat tengah, lepas pangkal, lepas ujung. Orang pening-pening lalat dia dengar. Sampai sini dulu pengajian kita. Ya udah habis kan? Tak ada. Aku pribadi, ini aku, tak tahu ustaz lain, daripada ngantuk elokan tidur. Cuma bahaya juga kalau semua tidur. Siapa yang nak dengar aku bercakap? Ini hati-hati jangan. Kerja setan. Jangan ada was-was.
keluar salah satu dari dua jalan, wudu batal pasti. Kurasa ini dah batal. Nggak ada. Ya, tapi kalau ternyata nggak ada, titik dah. Begitu Rasulullah memberi tuntunan bagi kita. Kalian dengar suara atau kalian cium bau, itu belakang. Depan memang terasa dia keluar. Ini awak rasa macam ada keluar. Terus sembahyang. Dah ilal maniya, kecuali mani. Jadi kalau mani itu keluar, wudu tak batal. Ya jemaah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mani itu suci. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah mani itu najis. Benda itu sama, cara pandang berbeda jemaah ya. 1, 2, hilang akal. Sebab apa? Tidur, lasak. Kalau tidur duduk macam begini saja, tak batal wudu. Alhamdulillah nahmaduhu, awak pun bolehlah sayu tu. Sayu tu jemaah. Berat perjuangan mendengar khutbah Jumat tu. Ya. Tidurlah dia. Nyenyak. Sampai 3 episode dia mimpi. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dia pun terbangun. Memang masjid ni tak betul khutbah Jumatnya. Baru alhamdulillah, sudah ibadallah. Jumat besok tak mau aku solat sini lagi tak betul hukum masjid ni. Masjid salah kan ya? Padahal dia yang tidur. Maaf. Nyenyak kali, terbangun, wuduk lagi. Tidak. Sebab apa? Dia tidurnya tidak lasak. Kalau bahasa kitab tetap kedudukan. Itu agak payah kita memahaminya. Lasak, tidur tak lasak, duduk dia begitu jemaah ya. Tidak, dalam mazhab Imam Syafi'i. Wuduk tak batal, tapi wajib mandi. Janabah, iya. Kenapa? Oh tidaklah, sebab dia berhadas besar, tapi wuduk dia tidak batal. Guna apanya? Mengangkatkan atau menstabilkan dia tetap dalam keadaan suci dari hadas kecil. Menstabilkan tu menetapkan, mengistimrorkan kesucian dia dari hadas kecil. Itunya dia. Tetapi untuk sembahyang ni dia mesti suci dari 2 hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecilnya dia tetap suci, hadas besarnya tidak. Maka dua-dua dipenuhi. Untuk itu mandilah dia. Gitu jemaah. Kalau misalnya 2 pagi kita harus mandi atau terus sholat? Selain mani tidak wajib mandi. So nanti ada 3 tu, mazi, wadi dan mazi, wadi, mani. Saya menjawabnya untuk mudah kita. Selain mani yang keluar tidak wajib mandi. Ada namanya. Takutnya nanti kita payah menghafalnya. Itulah mazi, wadi. Pendek kata, asal bukan mani tak wajib mandi. Benda yang keluar najis, wudu batal. 3. Selain mani tak wajib mandi. Benda yang keluar najis, wudu batal. Jemaah ya. Pendek kata, asalkan bukan mani, dah. Itu cara mudahnya. Kalau di kitab diuraikan mazi itu cirinya ini keluarnya, supaya mudah bagi kita. Asal bukan mani, maka tak wajib mandi, najis, wudu batal. Dah jemaah, supaya mudah kita memahaminya insyaallah ya. Jadi apa lagi yang membuat batal wudu? Hilang akal sebab tidurnya lasak atau lainnya lah. Ya.
melainkan tidur yang tetap pada tempat kedudukannya. Macam kita mengaji ni kan, duduk kita situ berat kali tak tahan, tidur kita jemaah. Atau bersandar kita, terbangun, usah wuduk lagi. Ya. 3, bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan yang besar ni baligh, keduanya lagi halat. Halat ini bahasa Melayu jemaah. Melayu Fatoni umumnya memakai halat. Halat ni kalau Arabnya ajnabi, artinya orang yang boleh nikah. Jadi bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan yang besar, yang baligh, dua-duanya lagi ajnabi, halat, asing, boleh nikah. Jadi mereka ini bukan mahram. Jangan muhrim ya, salah tu. Dia muhrim saya, salah. Mahram. Muhrim itu artinya orang yang ihram untuk haji atau umrah. Mahram itulah yang orang haram kita nikahi. Jadi istilah ni mesti betul, karena ini kaitannya dengan hukum. Saya kalau tak kaitan dengan hukum, boleh-boleh sajalah. Macam kita menyebut isteri Nabi Adam, Siti Hawa, isteri Rasulullah, Siti Khadijah, mak Rasulullah, Siti Aminah, isteri termuda Rasulullah, Siti Aisyah. Mana ada pakai Siti? Tak ada pakai Siti jemaah. Perempuan-perempuan mulia itu Aminah, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Hawa, tak ada pakai Siti. Sampai sini awak terangkan, habis tu dia taksur, tinggalkan yang ngaji ni. Salah tu katanya. Padahal masih ada sambungan lagi. Ya, Siti itu singkatan dari Sayyidati. Sayyidati disingkat menjadi Siti, artinya puan. Kalau tuan itu Sayyidi, disingkat jadi Sidi. Sayyidati disingkat jadi Siti. Orang Indonesia kan suka singkat-singkat. Nama awak cantik singkatnya. Nama siapa? Ibrahim. Panggilan? Ada kan? Macam-macam. Baim, Bram, Abdullah, adalah, Dolah. Yang udah singkat pun disingkat lagi. Daud. Itu orang Indonesia tu. Semua singkatnya. Dia Sayyidati itu Siti. Sayyidi, Sidi, diterjemahkan ke Indonesia tuan dan puan. Itu cara orang Indonesia menghormati perempuan-perempuan terhormat di dalam agama ini. Jadi kalau kita mau pakai silahkan, tak pakai tak apa, ini tak kaitan dengan agama. Tapi kalau yang penting pula ku sampaikan, jangan Maisaro. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Sampai ke Indonesia operasi kelamin dia jadi perempuan. Siapa Maisarah? Itulah orang kepercayaan Khadijah. Sampai ke Indonesia dia jadi perempuan. Karena orang Indonesia ni asal ada perempuan. Fatimah, Khadijah. Jadi madrasah aku bilang. Hamzah macam mana? Begini jamaah sekalian, yang punya cucu punya anak, akan punya cucu akan punya anak. Bila kasih nama memakai bahasa satu-satu,
tanyalah yang ahli bahasa itu. Sama ada bahasa Melayu kah atau bahasa Arab, tanya yang ngerti. Jangan cantik aja nama. Nama cucu kami ni Pak, diambil dari Al-Quran ni. Alhamdulillah, kata. Dah nanya, memang belum nanya, tapi dah kami tabalkan. Siapa namanya? Pak, Pakcik, Wak, kata Wak. Syaitani rojim, kata. Kan mantap nama itu. Cak dulu jamaah. Jangan bilang tak ada. Nama neraka pakainya nama dia Hamiyah, Narun. Itu pakainya nama. Tak betul. Ya, baik. Jadi bertemu kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram, dah dewasa, batal wudu. 4. Menjabat kubul depan anak Adam, kubul manusia atau duburnya, dengan batin bahagian dalam tapak tangan dan batin bahagian dalam segala anak jari dengan tiada berlapik. Ini kelamin cara laki-laki. Pakai ini dia sentuh, batal. Pakai perut jari jemari, batal. Kecuali samping, kecuali ujung. Tapi ini bahaya. Kena payah kita menentukannya. Manusia, bukan binatang. Depan atau belakang, laki-laki atau perempuan, baligh atau belum baligh, batal. Jemaah, dah faham insyaAllah ni? Hati-hati kita yang membasuhkan anak atau cucu kita. Dia pakai belakang, tak ada masalah. Haiwan, tak ada masalah. Ya, baik. Masuk tadi itu Isya. Ya. Ya. Akan datang sekejap kali, ya kan? Macam mana lagi? Nanti kalau kita teruskan lama, nanti protes pula orang pakai sepanduk di depan sana, kan? Lama payah awak. Saya dulu ngaji habis maghrib tu, kami ngaji tu lepas maghrib malam Sabtu. Jadi bila masuk Isya tu kami lewatkan tu, ya mak. Lewat tu. Baru sembahyang. Tapi iyalah awak ngaji dulu, zaman dulu kan. Sekarang tak berani juga, nanti marah orang kan. Dah. Bila kita batal wudu, apa akibat? Itulah kaji kita dalam berikutnya. Dalam malam Kamis depan kita baca akhlak, ya jemaah, akhlak, kita baca akhlak. Malam ini sampai sini dulu. Kalau ada yang mau sampaikan silakan. Apa hal? Kalau tak ada sembahyang kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.